Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, juga jemaat yang disayang Tuhan. Kita boleh bertemu kembali pada hari yang indah ini, di mana kita tetap masih mempunyai semangat yang berapi-api, rindu untuk mendengar suara Tuhan, rindu untuk senantiasa apa yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan umatnya setiap hari. Ada amin? Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan, apapun di tengah dunia yang penuh dengan kemelut ini Tuhan, kami selalu mau fokus kepada Engkau. Karena kami sangat membutuhkan kekuatan yang daripadamu, agar kami dapat menang di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Terlebih ya Bapa, di mana panggilan-Mu begitu nyata untuk setiap pribadi. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, teruslah berbicara ya Tuhan. Kami mau apa yang Engkau katakan di dalam firman-Mu itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita mau belajar ya tentang kekuatan yang ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Dan kita mau menyelidiki, kita mau belajar ya bahwa ada kekuatan manusia batiniah. Ya, jadi kekuatan yang daripada batin kita itu yang terkasih, ya. Karena kekuatan manusia batiniah itulah yang membedakan respon orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain. Ya, jadi kita memiliki kekuatan batiniah yang sedemikian. Ya. Kekuatan fisik tidak selamanya selaras dengan kekuatan batinnya seseorang ya. Sedemikian rupa itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana dia menulis mengenai kunci kekuatan yang ada di dalam dirinya ya, yang tidak tawar hati meski manusia dunianya lahiriahnya itu begitu merosot ya. Tetapi dia manusia batiniahnya tidak mau untuk merosot ya. Dia perlu semakin lama semakin diperbaharui. Terus manusia batiniahnya terus diperbaharui. Karena itulah dia selalu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan ya. Itu sebabnya yang terkasih, kita perlu belajar menaruh perhatian penuh ya, lebih daripada segala hal yang berkaitan dengan apa? Dengan membangun manusia rohani kita, dengan membangun manusia batinia kita, melebihi perkara-perkara fisik, ya, perkara duniawi. Hukum alam memang tidak dapat dilawan, di mana kondisi fisik kita, ya, akan semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Kalau kita tambah tua, ya otomatis yang segala macam bakal keluar kelemahan yang ada pada tubuh kita, sakit penyakit dan lain-lain ya. Namun kita akan dapat meyakini akan janji firman Tuhan bahwa dengan kasih karunia Tuhan ya, manusia batinia yang ada di dalam diri kita itu, kita mau menjadi semakin kuat. Sekalipun tubuh kita itu melemah, tetapi manusia batin yang diperbarui terus menerus, dan itu semuanya juga melalui firman Tuhan ya. Dan sampai kelak satu hari kita menghadap di tata Allah ya, setelah tubuh kita terkubur ya, itu otomatis.
Ada seorang yang bernama Jane Gates, dalam bukunya dia menulis The Measure of Man, menceritakan perjumpaannya dengan mantan pemain American football dari klub Dallas Cowboys. Ya, orang yang berbadan besar dan tegap itu ternyata memiliki pergumulan yang begitu menekannya dan begitu sangat memukul jiwanya. Kondisi rohaninya tidak begitu kuat untuk menopang dan memberinya energi untuk menghadapi pergumulan yang dihadapinya dalam hidupnya. Sehingga ia memerlukan pertolongan dari seorang hamba Tuhan yang secara fisik lebih kecil, ya, tetapi lebih perkasa di dalam kerohaniannya. Mari kita mau belajar bersama-sama yang terkasih. Ada beberapa hal. Yang pertama, kekuatan di dalam batin. Itu yang gimana sih? Ayo kita baca di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin, haleluya. Ya, saudara boleh baca sekali lagi kalau Anda belum mengerti akan ayat yang tertulis di sini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Tuhan itu menguatkan kita di dalam batin? Ya, dalam batin kita, manusia rohani kita, yaitu melalui rohnya. Ya, roh Tuhan. Kalau Anda memiliki hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan, maka Anda akan merasakan betapa roh Tuhan itu juga akan mengurapi Anda. Ya, akan melingkupi kita. Tidak peduli masalah apapun yang terjadi, kita dapat memenangkannya. Karena apa? Karena manusia rohani kita mengalami kekuatan yang baru. Amin. Sekarang saya mau katakan di sini, apakah batin itu atau disebut juga dengan inner man? Ya, batin adalah lawan daripada manusia lahiriah atau outer man, ya, manusia jasmani. Menurut Alkitab, manusia lahiriah adalah tubuh kita, ya, manusia jasmani itu ya adalah tubuh kita ini. Tubuh jasmani yang bisa kita lihat inilah yang disebut manusia lahiriah. Sekali lagi, ya. Dan kalau batin atau inner man adalah sosok yang tidak bisa Anda lihat, yang sering kita sebut sebagai jiwa atau roh, ya. Ayat ini tidak menyebut tentang menguatkan tubuh jasmani Anda, tetapi kita melihat bagaimana kita menguatkan manusia batiniah kita. Dan ini banyak sekali orang Kristen yang tidak tahu, atau anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, karena merasa kalau sudah dibaptis jadi orang Kristen ya that is okay. Ya, sudah finish sampai di situ, sudah stop sampai di situ. Tetapi kita mau belajar lebih dalam lagi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengatakan, cintailah firman Tuhan, galilah firman Tuhan itu supaya kita ini mengerti, ya, mendalami, ya. Kita sebagai manusia mempunyai tubuh dan juga memiliki jiwa. Sangat penting kita membangun manusia batiniah kita. Karena itulah yang membuat saudara dan saya kuat di dalam menghadapi segala tantangan. Ya, ayo kita belajar lebih dalam lagi. Manusia terdiri dari 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Yang pertama dengan tubuh, ya, kita mengenal alam. Dengan tubuh yang saudara punyai, Anda bisa melihat alam semesta ciptaan Tuhan, ya, melalui apa? Panca indera. Yang Tuhan sudah berikan panca indera kepada saudara dan saya.
Yang kedua, dengan jiwa kita mengenal diri, ya. Diri kita tahu, ya. Dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Loh, ya. Jadi sedemikian dikatakan jiwa itu, maka saudara dan saya akan mengenal tentang pikiran. Saudara bisa berpikir, saudara bisa merasakan, dan kita juga bisa berkehendak. Ya, sedemikian rupa. Yang ketiga, dengan roh kita mengenal Allah. Melalui apa? Melalui persekutuannya. Ya, kita mempunyai hati nurani dan kita juga mempunyai intuisi. Kita bisa merindukan Tuhan. Itu yang dijelaskan, ya. Seorang yang bernama Santo Agustinus adalah seorang hamba Tuhan pada abad ke-14. Dia pernah menulis di dalam bukunya yang berjudul Pengakuanku. Dan dia berkata, "Ya Tuhan, Engkau memberi hati kami yang selalu gelisah sebelum kami mendapatkan ketentraman di dalam Engkau." Ya, yang terkasih, jadi diperlukan hubungan intim dengan Tuhan, hubungan relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya pernah merasakan gelisah, takut, cemas, khawatir, tapi pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan kita, maka Anda akan menemukan kedamaian. Anda akan menemukan ketentraman. Haleluya. Nah, demikian juga dengan hati nurani. Apa itu? Dengan hati nurani yang Anda dan saya miliki, kita akan tahu apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Kita tahu membedakan mana uang kita dan mana itu uang kantor atau perusahaan. Ya, sedemikian rupa. Intuisi, apa artinya? Seperti kita mempunyai satu rasa, ya. Ada suatu dorongan di dalam hati kita. Ada perasaan, kadang Anda merasakan, aku kok gelisah ya, mau ada apa ini? Aku kok tidak ada damai sejahtera ya, ada apa ini? Nah, sedemikian rupa. Ya, kadang suara itu berbicara juga. Nah, itulah intuisi yang terkasih. Mungkin suara Anda mau melakukan sesuatu hal, tiba-tiba ada suara yang mengatakan dalam hati, jangan dilakukan. Ya, atau pada waktu Anda lagi drive mobil di jalan, Anda begitu mau membelok ke kanan, tiba-tiba ada seperti dorongan dalam hati, jangan belok, jalan aja terus. Nah, itulah yang dimaksud dengan intuisi. Ya, karena ada impresi, ada intuisi di dalam hati kita. Jadi kita itu jadi hati kita itu tahu untuk kemana kita harus melangkah. Luar biasa. Ya, itulah manusia batiniah kita. Oleh karena itu kita belajar pada hari ini, ya, bagaimana Anda dan saya memperkuat manusia batiniah itu. Jangan disia-siakan, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, rugi. Ya, kita harus tahu ini deep, ini dalam. Mungkin saudara nggak pernah lihat, yang kita lihat cuma yang kita beri makan manusia daging aja. Waduh, aku kepingin makan ini, aduh aku lapar, aduh aku kepingin jalan-jalan, aku kepingin keliling dunia, atau apa aja. Boleh sih boleh, tetapi jangan lupakan manusia batiniahmu. Ya, karena di dalam manusia batiniah yang kuat, itu kita akan kuat untuk berperang, mengatasi segala persoalan hidup. Ada amin? Haleluya. Yang kedua, ya, kekuatan untuk memahami perkara-perkara rohani. Perkara-perkara rohani hanya dapat kita pahami melalui Roh Allah. Ya, Dialah yang menolong saudara dan saya untuk mengerti tentang perkara-perkara rohani. Jika kita membaca Alkitab, lalu kita tidak bisa memahami apa isinya atau kita tidak mengerti, ya. Dan disitulah saudara dan saya membutuhkan Roh Allah, membutuhkan Roh Kudus. Panggillah Dia. Roh Kudus, urapilah aku supaya aku bisa mengerti apa yang tertulis melalui firman Tuhan ini. Ya, sedemikian rupa hubungan pribadi, selalu kontak. Karena perkara rohani harus dipahami secara rohani.
Apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk bisa mengerti tentang masalah rohani? Yang pertama dan yang terpenting adalah kita harus datang kepada Allah dengan kerendahan hati, dengan ada penundukan diri. Ya, kita tidak bisa datang kepada Tuhan apabila di dalam diri kita mempunyai rasa aku lebih tahu. Ya, aku bisa melakukan segalanya. Ada keangkuhan, ada kesombongan, tidak ada kerendahan hati, kita sulit untuk menerima sesuatu pengurapan yang baru daripada Tuhan. Yang ketiga, dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Apa itu artinya? Ya, kalau saudara dan saya dipenuhi dengan kepenuhan Allah, maka kelanjutannya pada ayat yang ke-19 tadi ya, di situ ada kata-kata agar atau supaya atau sehingga ya. Ayat 19 tadi mengatakan, sehingga kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ya, jadi saudara dan saya dipenuhi dengan apa? Seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya? Ya, kita dipenuhi sedemikian rupa. Dan Anda dan saya sangat memerlukan kepenuhan Allah itu. Dan artinya apa? Satu-satunya jalan bagi saudara dan saya untuk bisa menerima kepenuhan Allah ialah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Allah. Ya, dan terus ada pengurapan yang baru. Sampai kita mencapai segenap kepenuhan yang ada di dalam Kristus bagi saudara dan saya. Dan itu melalui apa yang terkasih? Itu melalui dari hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang begitu erat sehingga pengurapan Roh Kudus boleh turun, mengurapi pikiran kita, membukakan mata kita, dan menjamah hati kita. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, karena apa yang terkasih? Karena Tuhan tidak mau dan kita juga tidak punya alasan untuk selalu hidup di dalam kekalahan. Nah, ayo koreksi diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun juga jemaat. Ya, kita jangan selalu hidup, jangan mau selalu ada di dalam kekalahan. Ya, kalau Anda memakai kekuatan kita sendiri, kita berperang memakai daya kuat kita sendiri, ya kita akan kalah. Tetapi kita mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita mampu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, yang terkasih, saat ini Allah sedang bekerja di dalam diri saudara dan saya melalui siapa? Melalui Roh Kudusnya. Ya, Dia memotivasi kehendak kita dan juga mengaktifkan diri kita. Ada enggak yang mengaku sebagai anak Tuhan tapi hidupnya loyo terus? Hidupnya lemes terus. Hidupnya enggak mau ini, enggak mau itu, enggak ada semangat. Ya, karena apa? Sama dengan baterai yang tidak pernah di-charge. Kalau saudara punya handphone Anda tidak pernah Anda charge. Apakah itu bisa terpakai, bisa berjalan? Demikian juga dengan manusia rohani kita. Ya, yang terkasih, Tuhan sudah memberikan saudara dan saya kuasa untuk mengerjakan apa yang Anda dan saya mampu kerjakan. Ya, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan merasakan bahwa dia tidak mampu. Pasti ada semangat, mampu juga untuk mengalahkan, untuk berbuat dosa, bahkan menjauh hidupnya daripada dosa. Ya, oleh karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Tuhan berusaha tidak mau untuk jatuh lagi dalam dosa. Ya, setiap orang tetap yang mau senantiasa hidup bergelimang dengan dosa, ya, dia tidak akan melihat kuasa Tuhan akan terjadi. Karena
kita ini ingat sebagai domba yang dikelilingi oleh serigala. Banyak temptation, banyak ujian, banyak pencobaan, banyak tawaran-tawaran dunia yang memikat Anda dan saya. Pilihan atau kehendak bebas ada di dalam diri kita. Maukah kita mengikut apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Ataukah kita mau menyangkal diri, ya, tidak mau mengikuti tawaran dunia? Karena itulah yang sudah dikatakan melalui firman-Nya. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus sanggup menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, itu adalah syarat yang utama ya, yang terkasih. Ada seorang petinju dari Venezuela. Dia bernama Edwin Valero. Dia sungguh luar biasa di dalam memenangkan pertandingan tinju sebanyak 27 kali tidak pernah kalah. Dia selalu mengalami kemenangan, ya. Tapi ternyata dia mengalami masalah di dalam keluarganya. Dia tidak dapat menyelesaikannya dan bahkan dia membunuh istrinya. Dan sebegitunya akhirnya dia juga bunuh diri dengan menggantung diri. Mengapa yang terkasih? Karena manusia batinnya lemah. Walaupun fisiknya terlihat kuat, jagoan luar biasa, tetapi manusia batiniahnya kosong. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, janganlah kita melihat manusia jasmani, ya, melihat orang lain cuma dari jasmaninya. Waduh, hebat orang ini, tinggi, besar, kuat, cakep, kaya raya, miliarder. See? Jangan dilihat itu semuanya. Ya, karena itu bisa menipu dayakan pandangan mata kita. Yang terpenting di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, yaitu bagaimana manusia batinnya kita. Kita juga memandang kepada orang lain dan kita tahu, karena kita ini kitab terbuka, kita tahu akan kehidupan orang lain dari buah-buahnya. Ya, nggak jaminan, tetapi sering kali anak Tuhan ini terkecoh, sering kali anak Tuhan ini terpukau melihat glamurnya dunia. Terutama yang jomblo-jomblo, saya mau kasih tahu, jangan terpikat oleh apapun tawaran yang sedemikian rupa. Waduh, mencari pasangan yang kaya raya, mencari kedudukan yang begitu hebat, mencari semuanya yang glamur. Ya, sebagai hadiah perkawinannya diberikan helikopter dengan ditulis gift in the wedding day. Tapi nggak sampai sebulan akhirnya istrinya dibunuh. Ya, dan sedemikian rupa, ya, para orang tua yang mencari menantu. Nah, ini tertulis kriterianya 1, 2, 3, 4, 5, tetapi tidak melihat bagaimana kondisi pribadi daripada calon menantunya. Hati-hati, karena mata kita ini bisa menipu dayakan kita, manusia jasmani, mata jasmani. Tapi carilah, ya, apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Cari dengan mata Tuhan. Kita kan sudah tahu ya, di dalam Alkitab juga tertulis, ya, jangan apa yang kau lihat sejauh matamu. Ya, karena kita sering kali salah. Lihat pada waktu Daud dipilih. Ya, orang yang memilih itu semua memilih kakak-kakaknya Daud, tinggi, besar, gagah, tentara luar biasa. Tetapi justru siapa yang dipilih? Daud yang lagi menggembalakan domba-dombanya. See? Jadi sering kali mata kita ini ditipu yang terkasih. Ya, ayo hati-hati di dalam memutuskan segala sesuatu. Libatkan Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi, manusia batinnya yang terpenting. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pastikan, ya, bahwa manusia batinnya saudara dan saya itu mendapatkan asupan makanan rohani yang sehat.
Ya, sama seperti halnya kalau saudara dan saya memilih makanan. Ya, Anda akan mencari pasti makanan yang bergizi, yang seimbang, dan itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan daripada manusia lahiriah kita. Ya, supaya kita ini sehat misalnya, ya, makanan juga harus makan yang sehat. Demikian juga halnya dengan asupan makanan rohani. Amin. Isilah manusia rohani kita itu dengan makanan yang sehat bagi pertumbuhan manusia batiniah kita. Tidak sedikit orang percaya yang memperhatikan makanan manusia lahiriah tetapi mengabaikan makanan rohaninya. Sehingga manusia batiniahnya itu menjadi kering, menjadi kosong. Ya, makanan rohani bagi manusia batiniah kita itu adalah yang pertama dan utama itu apa? Firman Tuhan. Nah, itu adalah makanan dari manusia batiniah. Bagaimana Anda memberi makan manusia batiniah Tuhan yang ada dalam diri kita? Anda selalu disiplin membaca firman Tuhan? Anda rindu menghafalkan ayat-ayatnya? Ya, itulah pertanyaannya. Sangat penting bagi saudara dan saya untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selain tentunya belajar mendalami pengajaran firman serta mendengarkan khotbah, itu amat perlu. Ayo kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Amin. Sungguh luar biasa ya. Betapa manisnya janji Tuhan. Lah orang tidak pernah baca firman Tuhan yang tidak tahu. Ya, kalau Tuhan itu janjinya bagaimana. Ya, janji Tuhan semuanya itu tertulis di dalam firman-Nya. Ya, alangkah ruginya sebagai anak Tuhan yang tidak mau membaca dan tidak mencintai akan firman Tuhan. Sehingga seperti orang buta yang jalannya meraba-raba karena tidak tahu apa yang harus dia berjalan. Kita lanjutkan di dalam Yehezkiel 3 ayat yang ketiga. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasakannya manis seperti madu dalam mulutku. Luar biasa ya saudara yang terkasih. Firman-Nya berkata, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu. Nah, berarti apa? Isi daripada firman Tuhan itu harus kita makan. Harus kita resapi, harus kita ulang-ulang, harus kita ingat-ingat. Sehingga pada waktu saudara menghadapi pergumulan, saudara mungkin sudah capek, putus asa. Tiba-tiba suara bisa datang karena Anda selalu membaca firman-Nya. Ya, mungkin suaranya itu mengatakan, datanglah kepadaku, hai anakku yang kukasihi. Ya, sedemikian rupa. Yang letih lesu dan yang beban berat, aku akan beri sentosa kepadamu. Enggak, Bu Pendeta. Kalau saya stres, saya capek, saya jalan-jalan di mall. Kalau saya stres, saya capek, saya cari penghiburan di bar. Nah, ya, semuanya itu daging, semuanya manusia daging dan tidak akan mendapatkan Anda apa-apa. Nanti Anda akan jatuh lagi dan bahkan lebih parah. Tetapi kalau kita makan akan gulungan kitab dari firman Tuhan, di situ terisi akan janji-janji Tuhan yang begitu manis dan ya dan amin, pasti terjadi. Jangan takut, aku besertamu. Nah, ya, tiang awan, tiang api menyertaimu. Siapa yang mau janjiin kita sedemikian rupa? Dia adalah Allah semesta alam. Kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan tidak pernah ngalami, tidak akan pernah tahu. Makanya harus alami. Mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Ya, berdoa, berpuasa, membaca firman, memuji, menyembah. Lakukanlah akan hal itu. Pasti manusia batiniah kita itu akan bertumbuh dengan kuat dan kita mampu berperang.
Ya, mengalahkan segala badai pergumulan hidup. Amin. Haleluya. Ya, saya juga mau tanya bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang suka berolahraga. Nah, saya kalau tidak olahraga badan saya sakit semua. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Melakukan latihan fisik, ya, dari gerakan-gerakan yang ringan sampai kepada gerakan-gerakan yang berat. Karena untuk memiliki tubuh lahiriah yang sehat, minimal tubuh kita harus melakukan latihan, ya, dan juga melakukan aktivitas fisik, ya, 150 menit dalam seminggu misalnya, atau sekitar 30 menit sehari kita mau berolahraga, ya. Mereka yang tidak melakukan aktivitas fisik dengan standar minimum saja, ya, maka dengan mudah akan terserang berbagai macam penyakit, ya, karena imunitas tubuh yang berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan manusia batiniah kita? Ya, tentu juga memerlukan latihan untuk melatih otot-otot rohani. Nah, ayo kita mau baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, luar biasa kan? Mungkin Anda sebagai anak Tuhan yang tidak pernah baca firman Tuhan, Bu Pendeta ini kok disangkut-sangkutin tentang olahraga dengan firman Tuhan. Sih, jelas ini tertulis ya, latihan badani itu terbatas. Jadi latihan kita jogging everything itu terbatas yang terkasih. Tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena apa? Di dalam apa yang kita lakukan itu mengandung janji Tuhan. Baik untuk hidup sekarang maupun hidup di kemudian hari. Sungguh luar biasa. Makanya rugi. Kalau nggak mau baca firman Tuhan, kita sendiri yang rugi. Amin. Haleluya. Ya. Jadi sekali lagi, bukan hanya latihan badania atau lahiriah ya yang terkasih yang membutuhkan latihan, melainkan juga manusia batiniah kita. Lakukan itu dengan memuji, menyembah, ya, membaca firman Tuhan, berdoa, ya, sedemikian rupa itu membangun manusia batiniah kita. Kata ibadah dalam ayat ini berarti melatih juga kekudusan, kesalehan, ketekunan, dan kesetiaan. Ya, inilah latihan bagi manusia batiniah kita. Nah, sekarang udah tahu kan? Kalau Anda manusia daging, waduh, mau kuat pakai alat ini, mau kakinya kuat pakai alat ini, mau tubuhnya bagaimana kelihatan gagah pakai alat yang lain lagi. Nah, tapi di dalam manusia batiniah juga sudah diberikan, ya, yaitu apa yang terkasih? Melatih kekudusan, melatih kesalehan, melatih ketekunan, dan juga kesetiaan. Nah, luar biasa bukan? Luar biasa, ya. Sedemikian rupa kita bisa melihat bahwa latihan batiniah juga secara praktikal kita lakukan itu sesungguhnya luar biasa di dalam kita juga mengambil bagian di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Jangan lupa itu. Ya, itu adalah bagian daripada apa yang Anda sebagai anak-anak Tuhan. Ya, menabur. Menabur itu bukan cuma duit yang terkasih. Ya, menabur kasih, menabur pertolongan, ya, terhadap orang lain yang mengalami kesusahan. Sedemikian rupa, ya. Karena hanya dengan demikian kita bisa memperoleh kemenangan. Iblis yang ada di dunia ini adalah apa? Yang pertama, daging kita ini loh. Daging itu loh. Untuk mengalahkan daging itu sulit. Tapi kalau Anda kuat di dalam manusia batiniah, kita akan kuat untuk mengalahkannya. Ya, jangan mau tertarik oleh dosa. Ya, kita bisa menang sebelum daripada segala-galanya itu masalah datang terjadi. Anda sudah mempersiapkan diri kita. Ya, bahwa aku mampu untuk menang. Gak selalu kalah. Dengan apa? Dengan roh Allah yang ada di dalam dirimu dan diriku.
Kalau roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, dan saudara tahu dalam firman-Nya mengatakan roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Ya, sedemikian rupa. Ya, pertanyaannya yang pertama, apakah kita selalu mengaktifkan manusia rohani supaya kita terus terhubung dengan Tuhan? Nah, ayo koreksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, ayo. Apakah kita sudah mengaktifasikan manusia rohani kita? Selalu bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya manusia rohani kita tetap bersemangat dan menyala-nyala di dalam memuliakan Tuhan? Nah, masihkah manusia rohani kita itu menyala-nyala? Masihkah kita itu antusias, berapi-api, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan? Ya, apa saja saudara yang tahu untuk kebaikan, lakukan itu. Menabur, 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 menabur kasih, menabur pertolongan. Semuanya itu adalah korban yang terkasih. Memang korban itu gak enak, korban itu memang sakit. Tetapi kalau kita bisa menyangkal diri, melakukan hal-hal yang sedemikian, Tuhan tidak akan berhutang. Percaya, pasti Anda akan menuai pada waktunya. Ya, sungguh luar biasa. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kualitas dan kapasitas manusia batiniah kita itu semakin berkembang menjadi manusia rohani yang berkuasa? Ayo, gimana caranya? Tadi kan udah dibilang kan? Ya, sedemikian rupa kualitas dan kapasitas manusia batiniah kita. Bagaimana manusia batiniah saudara dan saya? Ayo kita koreksi. Kalau masih loyo, kita perlu aktifkan lagi. Ada amin? Haleluya. Dan sebagai ayat emas, kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, luar biasa yang terkasih di sini dikatakan, hendaklah apa? Perhiasan yang kita pakai adalah siapa? Manusia batiniah kita yang tersembunyi. Lah, ya, manusia batiniah yang tersembunyi dengan apa? Perhiasan yang tidak bisa binasa. Ya, yang berasal dari apa? Roh yang lemah lembut, yaitu Roh Kudus. Ya, dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Berarti harta benda kita itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Tapi Anda boleh memiliki. Tidak ada yang ngelarang. Ya, kita mau pakai 1 ton. Ya, misalnya emas karat berapa beratnya, terserah. Tetapi firman Tuhan mengatakan perhiasan ialah manusia batinnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan manusia batinnya Anda? Haleluya. Sedemikian rupa. Ya, jadi ayat emas yang ada di sini sungguh luar biasa. Ketika manusia rohani kita itu aktif, apa yang dulunya tidak pernah kita bisa lakukan, yang dulunya kita tidak bisa perbuat, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mengalami banyak mujizat. Bahkan saudara dan saya akan memecahkan rekor. Ada jawaban-jawaban dan mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Ya, sedemikian rupa. Bahkan mujizat itu mampu mengubah keadaan hidup kita, mungkin dari yang terpuruk menjadi orang yang sukses luar biasa. Ya, karena hidup saudara dan saya tidak pernah akan sama lagi kalau kita memperkuat manusia batiniah kita. Sungguh luar biasa. Hari ini kita sudah belajar sesuatu hal yang Tuhan ingatkan di dalam menjelang mengakhiri akhir tahun untuk kita memperkuat manusia batiniah kita. Yang terkasih,
Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita akan menyembah, memuji kepada Tuhan dengan mengatakan, ubah hatiku ya Bapa. Ya, ayo kita resapi dan biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Haleluya. Ubah hatiku seperti salju. Amin. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku. Amin, Yesus. Seperti salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu. Benar Tuhan. Engkau penjuru ku tanah liat. Yes Lord. Bentuk jadikan ini doaku. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan, seperti salju. Amin. Haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau penjunan ku tanah liat. Benar Yesus. Bentuk jadikan ini doaku. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Yes Lord Jesus. Ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kembali akan keadaan manusia batiniah setiap pribadi. Sehingga kami boleh Tuhan melakukan sesuatu. Hidup kami boleh diubahkan. Apabila kami menuruti firman-Mu, kami akan menguatkan kembali manusia batiniah kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hati kami. Kami mau terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan kami sangat rindu akan hadirat-Mu. Sehingga hadirat-Mu itu boleh mengalir di dalam tubuh jiwa roh setiap kami. Hadirlah ya Bapa. Dan berkuasalah di atas seluruh aspek kehidupan umat-Mu ini. Kami rindu ya Bapa. Untuk terus mau mengupgrade manusia batiniah kami. Sehingga hidup kami senantiasa lebih kuat. Dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam menghadapi persoalan hidup. Dan kami percaya. Bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Maka nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena manusia batiniah kami
diperbaharui setiap hari bersama dengan Engkau. Kami berdoa ya Bapa, untuk pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang di tengah-tengah kami mengalami sakit penyakit Tuhan. Bahkan mereka yang menghadapi sakral maut sekalipun. Kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus tetap ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau mampu memberi yang terbaik ya Tuhan. Engkau mampu ya Tuhan. Dengan mujizat yang ada Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada setiap kami yang berseru-seru kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau Raja di atas segala dokter. Dan segala-galanya tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Hamba berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan finansial saat ini Tuhan. Biarlah mereka tetap mau mengucap syukur Tuhan. Dan mohon pun tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mereka boleh mengaktifkan kembali manusia batiniahnya. Sehingga hidupnya boleh diubahkan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu yang tidak pernah mereka bayangkan dan pikirkan. Cukupi sandang pangan papan kehidupan mereka Tuhan. Terutama mereka yang memiliki anak-anak yang masih harus bersekolah Tuhan. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara itu. Pertolongan dari Tuhan akan datang tepat pada waktu yang mereka butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami. Kelemahan, kekurangan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus boleh membukakan mata hati pikiran mereka. Sehingga mereka tahu kemana mereka harus melangkah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk suatu hubungan relationship. Hubungan di tengah keluarga Tuhan. Di mana mereka kekurangan kasih. Di mana mereka kekurangan Tuhan daripada saling untuk memberkati ya Bapa. Saling menghargai. Saling Tuhan merendahkan diri. Untuk mereka senantiasa boleh bersekutu kembali bersama-sama. Engkau campur tangan ya Bapa. Untuk setiap keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Biarlah melalui hidup daripada setiap pendengar yang setia ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Ya, setiap daripada kita pasti memiliki manusia batinia yang tersembunyi. Oleh karena itu, mari kita perlu mengaktifasi untuk dapat mengakses kuasa Allah terjadi di dalam setiap pribadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.